Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran barakan fi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulm wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulmi wa kabiruhu takbira. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Syariahnya Ekonomi dan Bisnis Sultan Bang Miftahul Khair. Betul. Saya tidak ada nama itu. Apa langsung? Ini senior kalian nih, Bang Bima sama Kak apa nih? Kak Eja. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian lah ya. Anak saya kan ada yang di seumuran kalian, ada yang di atas kalian. Ini pembawa acara yang cantik dulu sih. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mohon handphonenya anukan dulu, jangan dilihat, dipakai mode pesawat semuanya. Ya. Pakai mode pesawat. Saya kok pimpin rapat Basnas ini, pimpin rapat Basnas provinsi, yang boleh diterima handphone masuk ketika rapat berlangsung itu hanya emak yang nelpon, hanya emak. Jadi yang lain tidak boleh. Mau gubernur, mau keambil kementerian, biarkan ya. Kalau emak telepon angkat, berhenti rapat. Nah kalau emak, emak di mana? Emak sehat. Nah, tutup lagi. Nanti kalau kalian mandang itu tidak fokus nanti. Gitu kan. Mudah saya datang duluan, kalian terlambat. Ya, tidak apa ya. Nanti dibiasakan juga kalau pimpin rapat, abang juga pimpin rapat begitu bang. Kalau pimpin rapat itu biasakan yang bisa terima telepon masuk itu biar rektor. Kan ada panggilan nanti, maaf pak saya dari rapat gitu kan, telepon saya dan selesai kalau salah. Kok mah coba nanti dia marah-marah seperti itu kan. Bapak kan udah dimuliakan kita gitu, dia telepon lewat ya gitu kan. Apalagi cowok, istri saya telepon saya angkat. Nah, ya memang begitu, harus begitu gitu ya, harus kejam untuk kebaikan. Alhamdulillah nikmat yang Allah berikan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Summa iza masakumut durru fa ilaihi taj'arun. Semua nikmat itu datang dari Allah. Kalau perlu sesuatu kata Allah, mohon pertolongan sama Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan juga tercurah kepada kita hingga akhir. Amin ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini hari Sabtu ya. Kita berada di 10 Ramadan ya, 11 atau 10? 10 Ramadan. Jadi pada puasa semuanya kan? Nah, puasa itu sebenarnya kita posisi tubuh itu pada posisi fit, posisi baik. Jadi kalau orang suka tiduran, anak saya juga suka tiduran tuh. Ada yang salah dalam berpikirnya sehingga motorik kita memerintahkan kita untuk tidur gitu. Bisa dikecilkan egonya gitu. Saya dalam kesempatan pagi berbahagia ini akan menyampaikan tentang zakat, infak dan sedekah. Wakaf. Tapi wakaf nggak usah saya bahas ya. Nanti kamu undang lagi badan wakaf biar lebih fokus ya. Bang, geser sini bang. Ah, yang datang. Kakak yang sini pindah sini kak. Yang ini nih, biar kakak ini kakak. Sama belakangnya pindah sini. Nah, biar gak terlalu jauh. Iya.
Ini adik-adik semester berapa sekarang nih? 4 ya? 4 dan 6. Mungkin sudah tahu apa definisi zakat, kemudian sedekah dan infak ya. Nanti definisinya kalian cari sendiri ya. Tapi saya mau masuk mengapa kita harus berzakat, bersedekah dan berinfak gitu ya. Itu penting. Walaupun definisinya datang ludi, batasannya datang ludi, tapi bisa paham nanti ketika saya menyampaikan. Ya, kita bagi dua ibadah kita ini, ibadah harta ini, satu yang bersifat individual, pelan-pelan saja saya sampaikan. Asal jangan main handphone ya, yang baru datang handphonenya itu kan ya, di mode pesawat semuanya ya. Dalam ibadah kita ini ada dua. Bukan ibadah yang mahdo ya, ibadah mahdo, tapi dia berdimensi individual dan berdimensi sosial. Yang berkenaan dengan harta juga demikian. Ada yang individual, ada yang sosial. Saya nggak usah jelaskan lagi sosial ya. Kita makhluk sosial, artinya berinteraksi dengan orang. Yang mana ibadah individual? Sholat itu individual. Tapi berdimensi sosial, ya kan? Jadi karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi definisikan sholat tadi, maka kamu sudah berdimensi sosial. Kenapa berdimensi sosial? Karena tidak ganggu orang lain, ya, tidak korupsi, tidak apa, ya kan, dan sebagainya. Artinya memperbaiki diri pribadi. Dan berkenaan dengan harta, apa yang individual? Yang individual, harta itu adalah infak. Infak itu individual. Infak itu individual. Kalau individual, itu tidak perlu terlaporkan, tidak perlu terlembaga, tidak perlu tersistem, tidak perlu terencanakan secara organisasi, tidak perlu terlaksanakan, tidak perlu terkendalikan, dan tidak perlu terlaporkan. Itu individual ya. Jadi kalau kamu udah kerja nanti, ini kan kamu masih dibiayai orang tua nih. Nanti kalau udah kerja, infak yang terbaik itu untuk orang tua, untuk saudara dekat, untuk yatim, untuk miskin dan ibnu sabil. Itu bisa kamu baca nanti di Al-Baqarah 215. Nah, ya, kalau pen boleh main. Kertas ada enggak? Enggak ada. Nah, apa nanti direkam di sini ya. Nanti boleh kamu putar ulang. Terekam dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini. Infak yang terbaik itu untuk orang tua. Wal aqrabina wal yatama, untuk saudara dekat. Jadi berinfak itu pasti kamu sampaikan enggak ke orang lain kalau mau ngasih emak duit. Ini anggap kamu udah punya duit nanti nih kan, udah kerja apa semuanya kan, mau bantu orang tua kan, bantu emak, bantu bapak. Kan enggak perlu. Oh, aku dari balik kampung ngasih emak 5 juta. Ya kan? Apa kata orang sekarang tuh? Sok orang kena. Jadi tidak perlu ceritakan itu. Cukup hubungan kita dengan emak dan Allah. Hubungan kita dengan bapak dan Allah. Tidak boleh riak, ya, paham? Jadi itu adalah ibadah harta yang individual, infak untuk orang tua, kemudian wal aqrabina, saudara dekat, saudara kandung, sepupu, tetangga kiri kanan, ya. Kemudian ya pokok kiri kanan lah. Maka ada ulama yang ekstrim, tapi baik ketika mengimani surat bukan tentang Al-Ma'un itu, wa wailul lil musallin, ya kan, celakalah orang-orang yang sholat itu. Nah, dan celaka juga kita kalau kita sholat kita nggak peduli sama orang kiri kanan, nggak ada artinya, tidak ngepek. Nah, itu tidak ngepek artinya, ya. Jadi itu individual berdimensi sosial. Kenapa infak? Karena nunfa dan kof, nafkah. Nafkah itu yang untuk kebutuhan makan saja,
kebutuhan makan, kebutuhan perut lah, nggak lain-lain. Itu harus kamu selesaikan. Dan individual kita sebagai muslim. Nanti abang begitu juga. Jumpaan yatim. Yatim tuh yatim dalam lingkaran dekat dulu. Ada yang namanya yatim di sini? Nggak ada. Nah, lingkaran dekat, paham nggak lingkaran dekat? Lingkaran dekat itu misalnya nanti kamu udah besar nih, anggap besar nih, udah bekerja, udah besar semua nih, udah bekerja, dapat duit, ada anak kakak meninggal, dia ninggalkan anak, itu tanggung jawab kamu itu. Walaupun nanti ada anak yatim yang terlembaga kan, ada panti asuhan dan sebagainya kan. Nah, tapi anak yatim dalam lingkaran kita, dalam darah kita, dalam satuan keluarga dekat kita, itu menjadi tanggung jawab individu muslim semuanya. Ya, begitu juga orang miskin dalam putaran kita, saudara yang muslim, yang miskin tadinya, sepupu kita, saudara kandung, tetangga kiri kanan yang miskin, kita santuni. Itu perbuatan itu namanya infak. Ya, itu individual dia. Itu nggak diurus sama negara. Nah, kemudian Ibnu Sabil, nanti kamu jumpa sesuatu ketika ya, jumpa orang dalam perjalanan, nggak ada uang, nggak ada ongkos mau pulang, berat aja hati kamu untuk bantu, ya dibantu. Nah, yang saya ceritakan tadi itu semua perbuatan infak tadi itu membantu orang tua, al-qarabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau lakukan perbuatan itu Allah mengetahuinya. Itu tidak perlu adik-adikku, anak-anakku ceritakan. Ya, paham? Jangan diceritakan. Nanti kalau kau ceritakan nanti belum tentu yang dengarnya senang. Kalau dia malah mencili juga gimana? So itu tuh betul kan. Maka diam-diam hilang pahala kamu nanti. Kebaikan kamu hilang. Sikit-sikit nak cerita semua, sikit-sikit nak cerita kepo benar. Lalu pakai zaman sekarang lagi nih, masih orang udah itu ada nomor rekening lagi di bawah. Gila itu kan namanya kan. Zaman sekarang orang itu, zaman sekarang dia hampir semua lembaga, hampir ya, itu menjual musibah namanya. Betul kan? Menjual musibah. Nanti dipoto si Anu. Yang itu seharusnya kamu langsung sendiri. Yang harus kamu eksekusi sendiri begitu. Jangan dijual musibah orang. Orang tabrakan, dikirim kejadian sini. Diselesaikan dulu dengan secara individual, siapa keluarganya, apa semuanya. Ini enggak, kalau lembaga las-las itu semuanya. Dijual orang itu. Waduh. Dapat untung enggak? Itu bisa sampai ratusan juta itu kejadian itu. Nah, itu ya. Oke, paham ya? Jadi sholat yang mengiringi perbuatan harta pribadi adalah infak. Di mana bisa kita lihat gandengannya ini? Bisa kita lihat di awal-awal Quran. Misalnya di Al-Baqarah 1, 2 dan 3 itu ya. Alif, lam, mim, zalikal. Apa ya? Hafal enggak? Ya, abang terus bang. Alif, lam, mim, zalikal. Terus allazina allazina yu'minuna bil ghaibi pelan wa yuqimuna sholata wa mimma nahum yunfikun. Salat dengan infak. Disuruh siapa? Orang beriman. Nah, kalau kamu tidak kerjakan nanti dibalik, berarti kamu tak beriman. Mau nggak dibilang tak beriman? Nggak mau. Masih bisa nampar itu tuh, bisa maki itu kalau dikatakan tak beriman ya. Paham? Sampai jam berapa bang? Sampai zuhur. Sampai jam 10. Ya. Itu digandengkan sholat dengan infak. Masih banyak ayat-ayat lain lagi nih. Nah, yang disuruh orang beriman. Jadi bukan puasa saja disuruh orang beriman, tapi yang lebih kedengaran di telinga kalian adalah di setiap ustaz penceramah kan dia bilang ini puasa kita ini disuruh orang beriman katanya. Emang puasa aja disuruh beriman. Puasa rukun Islam yang keberapa? Ayo, rukun Islam ada berapa? Hah? Ada 5.
Ada? Satu apa? Sada, dua, tiga, tiga, tiga zakat, empat puasa, lima haji. Nah, tahapan dakwah yang diajarkan Rasulullah itu berhenti di zakat dulu, baru lanjut. Ada maknanya. Nanti kita kupas pelan-pelan. Jadi tahapan dakwahnya itu sampaikan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, tadi udah kita bahas ya tentang individual, tentang sholat dan perbuatan harta yang menyertai individual itu adalah infak. Jadi kalau ada tulisan infak masjid cocok nggak? Mohon infaknya untuk pembangunan masjid. Coba pikir-pikir, masuk nggak? Nggak masuk karena Qur'annya nggak nyebut masjid. Iya kan? Tadi coba lihat. Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mesti diinfakkan. Infak itu nafkah makan, kebutuhan makan, kebutuhan jangka pendek. Ini ada segini dia. Memang perlu makan. Kalau kamu udah dapat kerja, mak kamu perlu apa? Perlu nggak dia kendaraan mobil? Nggak perlu kan? Paling-paling kamu antar. Apa yang perlu? Mak pengen beli ikan, mak pengen makan kambing, makan saja. Ya, makan saja nggak ada. Lain kamu nih dibiayai bapakmu, perlu kerudung, perlu handphone, perlu sepeda motor, macam-macam. Baik primer maupun sekunder, bahkan tersier lagi. Nah, itu. Nah, jadi yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum. Infakkanlah min khair yang terbaik, min khair. Ya kan, min khair enggak? Yang terbaik. Dari harta kamu itu apa? Untuk orang tua. Walidaini wal aqrabin, saudara dekat. Wal yatama wal masakin wa bisabil. Ada nggak masjid di situ? Ada nggak masjid? Ada nggak kata masjid di situ? Ini pecah nggak suaranya ini? Enggak ya, dengar ya. Kalau agak gema kak, itunya dikecilkan dikit. Udah. Ada nggak yang saya bisa kata-kata di Al-Baqarah 215 itu menyebut kata masjid? Tidak ada kan? Nah, berarti mereka yang sering suka nulis mohon infak, walaupun infak itu dimaknai membelanjakan harta, mengeluarkan harta, tapi kan dispesifikasi infak itu nun, pa dan ko, artinya nafkah. Kalau nama nafkah kebutuhan makan. Cocok enggak membangun masjid disebut pakai infak? Cocok enggak? Pikir sendiri, tidak cocok. Yang cocok adalah sedekah. Nah, oke, tuntas itu ya. Yang kedua, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial. Ingat ya, infak itu dimensi individual ya. Sholat individual, infak juga individual, tapi juga berdimensi sosial. Tapi yang mana khusus dimensi sosial? Yang dimensi sosial itu adalah zakat dan sedekah. Nah, ini. Nah, yang berdimensi sosial ini negara siapa undang-undang, negara atur, campur tangan negara. Zakat dan sedekah. Tadi udah kebayang belum kira-kira definisi infak? Infak itu harta yang dikeluarkan di luar zakat ya, untuk kemaslahatan umat. Tapi sifatnya pribadi. Yang memperjelasnya lagi Al-Baqarah 215. Nanti kau baca ya. Ada yang hafal nggak nih? Abang hafal bang? Yas'alunaka maza yunfiqun. Hafal. Ya, anak ekonomi Islam harus hafal gini-gini nih. Harus luar kepala. Nah, sekarang kita masuk yang dimensi sosial. Dimensi sosial ada dua, zakat dan sedekah. Nah, yang ini nih, JS ini, zakat dan sedekah ini mesti terlembaga, terorganisir. Yang ngomong saya, perhatikan abang ngomong ya. Datang terlambat terus nih.
Saya kok di Basnas itu ada tentara datang terlambat, saya suruh push up ya. Geser ke sana. Nah. Hah? Oh dari Basnas, sorry nggak lihat. Boleh dimaafkan. Saya pernah tuh tentara datang terlambat. Waduh, ini gimana komandan datang terlambat nih? Ampun ketua, kata dia. Push up mau, jangan ketua. Kalau gitu apa hadiahnya? Kasih saya hadiah sebenarnya, kasih baju loreng. Besok diambil kasih baju loreng. Baru sekali datang dikasih, jelas ya. Padahal kita minta kan. Jadi sudah kebayang belum definisi sifat tadi ya? Diperkuat dengan Al-Baqarah 215 itu. Ya. Sekarang kita masuk dimensi sosial. Dimensi sosial. Ada dua dalam Islam dimensi sosial. Zakat dan sedekah. Nah ini nih, ibadah kita yang dimensi sosial ini, itu negara campur tangan. Bersyukur nggak kita? Bersyukur. Negara campur tangan dibuatkan undang-undang zakat nomor berapa? Ekonomi Islam yang sejago kayak gini-gini nih. Berapa Bang Bima? Nomor kemarin sebab Pak Didi itu. Nomor 23 tahun 2011 ya. Nah, ingat, dibuatkan undang-undang agar dia betul-betul terlembaga, agar dia tersistem ya, terencanakan. Habis terencanakan, terlaksanakan, terkendalikan dan terlaporkan. Kamu gak usah catat, kamu catat boleh. Nanti sini ada rekaman lagi, kamu ulang ya. Nah, tapi langsung bantu di subscribe, apa namanya, subscriber ya. Subscribe. Istilah baru-baru nih, susah juga gitu ingat. Zakat dan sedekah ini negara campur tangan dibuatkan. Jadi ibadah kita yang individual negara nggak campur tangan. Kita sholat negara campur tangan nggak? Nggak. Mau bengkak-bengkak kaki kayak Rasulullah ya sedekah. Nggak perlu cerita sama saya, begitu sebaliknya saya nggak perlu cerita sama kakak-kakak semua. Nanti kau ceritakan balik lagi riya, sombong. Ya, nah, lakukan saja sendiri. Nggak perlu mulut ini lebih aman gitu. Nah, yang zakat sedekah ini mesti diceritakan minimal kepada amil, dan juga tidak boleh kepada mana-mana gitu kan. Kalau mau sedekah kan pasti amil. Nah, Al-Quran, As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan di terminologi zakat dan sedekah. Al-Quran, As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan terminologi ya. Batasan zakat dan sedekah. Tapi kalau kita bedakan bisa. Kita bedakan dulu sekarang biar kamu tidak bingung. Zakat itu harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Ada zakat mal dan zakat fitrah, ya kan? Zakat fitrah, nggak usah kita bahas lah ya. Kita mau bicara zakat mal. Zakat mal ini nanti ada yang pakai nisab dan haulnya. Setara 85 gram emas. Haulnya tertahan selama setahun. Kemudian ada zakat profesi. Zakat profesi itu yang dibayar bulan-bulan sesuai dengan penghasilan bulan-bulan. Itu minimal 6 juta sekian, ya. Nah, sedekah adalah harta dan non harta yang dikeluarkan muslim atau lembaga untuk kemasyarakatan umum yang di luar zakat, ya, di luar zakat, harta dan non harta. Kenapa non harta? Ketika Bang Miftahul Khair dan kawan-kawan menyelenggarakan kegiatan ini, itu sedekah itu. Ketika saya hadir ke sini, itu sedekah. Saya menyampaikan materi, sedekah. Sedekah ilmu, bukan infak, ya. Infak itu untuk makan, bahasa Pontianak yang kasar maju. Ya kan? Sampai segini aja ukurannya kan, sampai segini kan, untuk makan saja. Sudah, kamu senyum sama saya, sedekah. Kalau masam sama saya, sedekah bukan? Sedekah tapi efeknya tidak bagus, ya. Maka senyummu adalah sedekah
sedekah, maka senyum ya. Bukan hanya jualan saja, senyum. Maksud, enggak apa-apa lagi di situ aja. Jadi harta sedekah itu harta dan non harta di luar zakat ya, yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Kalau zakat itu sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ini harus berdimensi sosial. Dan harus berdimensi sosial. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus berzakat dan bersedekah? Sekaligus berinfak. Apa saya titip pertanyaan ini untuk kamu jawab nanti? Atau saya jawab sekarang? Pernah dengar kuliah? Kenapa mesti berzakat dan bersedekah? Waktu dalam perkuliahan pernah dengar nggak dosen nyampaikan? Ya silakan. Iya. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya yang lebih substantif ya. Puasa ini nyebut agak salah-salah nih. Yang pokoknya ya. Yang pokoknya itu bicara amalia, ya kan, bicara amalia. Yang intinya kenapa kita harus berzakat dan bersedekah, karena itu adalah bagian daripada akidah. Itu masalah amalia, hasilnya. Kalau berzakat ini efeknya, ya kan? Tapi muaranya, masuknya itu adalah karena akidah. Maka tadi rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ya. Oke, sebelum saya jawab, saya mau masuk sedikit lagi. Tadi saya katakan bahwa Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan sedekah. Coba kita lihat misalnya di pengambilan di At-Taubah yang ke-60 itu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Dia menggunakan kata sedekah. Tapi kalau kamu buka Quran itu ya di handphone, nggak usah buka handphone ya. Nanti kau baca di At-Taubah yang 103 itu, khudz min amwalihim shadaqatan. Itu terjemahannya ambillah zakatnya katanya. Para mufassir itu memahamkan kepada kita itu adalah zakat. Di pembagian innamas shadaqatu di At-Taubah yang ke-60. Innamas shadaqatu mengenakan kata sedekah, tapi kita dipahamkan itu adalah zakat. Nanti ada hadis Rasulullah juga. Adik jangan main handphone saya. Handphone juga tuh? Iya, jangan main handphone saya. Udah saya bilang kan. Belum dengar tadi ini ya, terlambat ya. Kalau setiap pertemuan yang boleh diangkat itu orang tua saja sebenarnya. Itu peraturan saya di Basnas ya, tapi saya terapkan di sini. Nanti kebiasaan orang tua ngomong main handphone gitu. Jadi hadis Rasulullah juga menyebut kata sodako. Innamas sodako. Anallah qad faradu alaihim sodaqatan. Allah mewajibkan sodako untuk diambil. Nah, ketika kita baca teks fikihnya itu dia bermakna zakat. Jadi sekarang ini ya, sebagai mahasiswa ekonomi Islam ini, kalau orang menyebut kata zakat, itu memori kamu itu harus automatically itu sama dengan sedekah. Kalau orang menyebut sedekah, dia otomatis juga adalah zakat. Ya Pak, kenapa begitu? Ya tadi saya bilang Quran tadi pakai kata sodako untuk pengambilan, tapi di mana zakat? Quran dalam pembagian Quran menggunakan kata sodako, tapi di mana zakat? Maka Al-Quran dan Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan batasan terminologi zakat dan sedekah. Nah,
Coba kita masuk sedikit tadi yang saya bilang, kenapa ya kita mesti berzakat dan bersedekah. Itu tadi kan kita bicara amalnya ya. Memang kita memahami sesuatu itu dimulai dengan akhir dulu, biar kita ada motivasi. Kebetulan saja kamu Islam dulu. Nah, hadis yang saya sebutkan nanti ini itu berkenaan dengan perintah Rasulullah kepada Muaz bin Jabal untuk berdakwah di Sam. Sam itu luas. Nah, itu Muaz radhiyallahu anhu itu bukan berhadapan dengan kaum muslimin seperti ini. Saya berdakwah dengan kalian muslim semuanya, maka kamu tahu amaliyahnya ini akan berdampak hasilnya begini. Kira-kira begitu kan? Perbuatan ini berdampak begini. Sedekah itu merupakan amal jariah. Itu bagian daripada yang 3 disebutkan tadi. Karena ketemunya sama-sama Islam. Nggak tahu filosofinya itu apa, substansinya itu apa yang melatar belakangi sehingga zakat dan sedekah itu bagian daripada akidah. Ketika saya menyebut bagian daripada akidah, itu adalah berkenaan dengan syahadat kita. Itu masuk Islam. Maka rukun Islam pertama adalah syahadat. Semua sudah bersyahadat, ya kan? Tahu kan? Tahu. Setiap sholat bersyahadat. Tapi ngerti nggak dengan syahadat kita itu? Apa mau maknanya syahadat itu? Apa maunya bersyahadat itu? Nah, kita coba bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Bang artikan, Bang. Ya Tuhan. Aku bersaksi. Tenang, Bang. Kalau digrogi ambil minum dulu ya. Lagi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Apa maknanya itu? Ini terkait kepercayaan kita, akidah kita, bahwa kita ini percayanya bahwa Tuhan itu hanya satu, Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad, Rasul kita, itu adalah utusan Allah yang mana bahwa kita untuk kita amalkan, kita ajarkan, kita pelajari juga. Iya. Udah, itu ya. Itu yang kamu pahami kan? Bahwa itu dimensi apa itu kira-kira itu? Spiritual itu. Akidah itu dimensi apa? Individual atau sosial? Jangan ragu-ragu, salah nggak apa-apa. Nggak ngaruh dengan SKS. Saya pun nggak bisa kasih A, B, C ini kan. Nggak apa salah, dia latihan aja. Ini belajar. Nanti tanya tuh, yang nelfon emaknya tuh cowoknya itu ya. Nggak fokus ya kan jadinya kan. Maka saya bilang tadi mau pesawat dulu. Kan capek-capek datang. Ini kan belajar. Individual atau sosial itu? Individual ya. Nah, kalau Mimas pernah dengar ceramah saya kan? Belum ya? Nanti kita brainwash lagi di kantor. Itu individu. Pasti orang bilang sadar itu individual karena keyakinan kan? Masa mau ganggu hak keyakinan saya bertuhan, ya kan? Bertuhankan Allah. Bahasa kita kan begini, you dengan keyakinan you, I dengan keyakinan I. Kan begitu? Saya dengan keyakinan saya, kamu dengan keyakinan. Itu individu. Sekarang kita lihat. Kita maknai sedikit saja. Itu menjadi tahapan dakwah. Dan setiap hari kita bersyahadat. Dan hampir-hampir mungkin kamu tidak akan memahaminya kalau tidak saya sebutkan ini. Mohon maaf ya. Bahkan sebagian orang, maka dia meninggalkan zakat dan sedekah ini, termasuk infak. Infak ini kan karena kebutuhan rutinitas saja, untuk sebagai pengabdian kepada orang tua, kan begitu. Tapi yang dimensi sosial ini hampir-hampir tinggalkan. Kita terjemahkannya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Kan di situ kita berhenti di situ ya. Syahadat tauhid kita dulu kepada Allah. Ikatan kita, hubungan kita kepada Allah. Mau nanya saya nih, yang telepon itu siapa tuh? Oh tante, iya tenang. Alhamdulillah. Bukan apa tidak fokus ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau kita mengakui Tuhan kita Allah, kalau kita mengakui Tuhan kita, ini fokus nggak nih? Saya ngomong nih. Hah? Betul. Kayak ini fokus malah nanti takutnya ininya ngerawang-rawang gitu kemana-mana gitu. Kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, artinya kan kita berakidah kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, dan menyatakan kita bukan orang yang menduakan Allah, kan begitu? Betul kan? Ketika kita menggantungkan keyakinan kita hanya kepada Allah, berarti kita tidak menduakan Allah. Menduakan Allah dalam Al-Quran itu namanya musyrik. Ya, namanya musyrik. Musyrik itu menduakan Allah. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik, aku bukan orang yang menduakan Allah. Aku orang yang mentauhidkan Allah. Kira-kira begitu. Apa definisi musyrik dalam Quran? Ini penting lagi. Quran mendefinisikan musyrik itu, nanti kamu bisa baca di Fusilat ya. Fusilat itu surat ke-41, 6 dan 7 itu. Wa wailul lil musyrikin. Siapa orang-orang musyrik itu? Langsung dijawab ayat berikutnya. Allazi la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat dan dia ingkar pada kehidupan akhirat. Dia kafir pada kehidupan akhir. Nah, sekarang zakat itu dibenci apa? Yang takut-takut. Sosial. Yang kamu katakan tadi, syahadat kamu berdimensi individual. Iya, bukan individu. Untuk menggantungkan keyakinan kita kepada Allah itu bukan individual. Walaupun prinsipnya individual, tapi dia dimensi sosial. Karena zakat itu adalah sosial. Tadi di awal saya katakan Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Kalau saya sebut zakat, itu di kepala kamu itu langsung berubah dia sedekah. Kalau saya menyebut sedekah, dia langsung zakat. Allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Ini orang anak ekonomi Islam harus paham ini. Apalagi para dosennya harus bisa menjelaskan ini. Ini filosofinya, ini yang substansinya. Nah, kalau orang tidak memahami bahwa syahadat dia sudah berdimensi sosial, artinya, mohon maaf, dia tidak punya adab dengan hartanya. Iyalah, dulu zaman Rasulullah hidup, orang ketika dia bersyahadat dan dia tahu syahadat itu berdimensi sosial, ya kan? Syahadat itu berdimensi sosial. Belum saya teruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada adab dengan hartanya. Ketika menggantungkan keyakinan kepada Allah, ketika menggantungkan keyakinan kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu sudah langsung pada dimensi sosial. Harta, jangan kan harta, duit, PC, jual, langsung pada itu. Artinya yang punya ini itu atas. Bukankah gitu kita pahaminya? Yang punya ini atas. Kalau kita sudah paham itu, yang punya adalah Allah, kita punya adab. Maka sahabat-sahabat terbaik itu seperti yang kata Abu Bakar. Apa yang kau tinggalkannya Abu Bakar ketika Rasulullah minta sedekah? Pada sahabat Rasulullah itu nggak ada lagi zakat, karena mereka bersedekah setiap hari habis-habisan. Tadi ketika berzakat sedekah dia akan berdimensi
tendensial transenden dan juga kekinian. Ketika orang bersedekah dia akan ngepek kepada dunia dan pasti mengepek pada akhirat. Itu pasti. Maka dia orang punya yang bersahadat yang betul, dia punya adab dengan hartanya, maka dia tidak sayang dengan hartanya. Sahabat Rasulullah itu hampir-hampir ketika dihitung haul nisab zakatnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kebanyakan sedekah. Ketika saya lupa nama perangnya, Rasulullah minta bantuan sedekah. Yang bombardir sedekah itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar juga sebagai mertuanya, dia bertanya, apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar? Yang kau tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Bayangkan seperti itu. Artinya orang beriman yang tingkat keimanan yang tinggi, dia punya adab dengan harta. Maka dengan ketentuan-ketentuan itulah nanti zakat ada ketentuannya, sedekah every day. Sedekah itu every day. Maka saya selalu katakan dulu angkatan yang sebelumnya ini, saya katakan sedang ke Basnas itu, kalau kamu belajar Islam, ekonomi Islam, di tempat kamu itu tidak ada UPJ, nggak ngepek belajar itu. Dosen cerita aja, nggak ada perbuatan amaliyahnya. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini. Seharusnya ekonomi Islam itu nampak kan UPJ-nya betul-betul berisi, betul-betul ada. Nanti jadi otokritik sama dosen-dosen kamu, Pak kok nggak ada UPJ Pak di sini Pak, boleh mengumpulkan. Berarti mengumpul sedekah. Setiap hari sedekah. Kalau nggak pakai uang celeng, tapi di kota itu langsung ada kirisnya, pakai tekan, foto langsung. Nggak usah banyak-banyak, 2.000 aja. Masukkan 2.000, pulang kampus 2.000 lagi. Sampai di masjid tempat kamu beraktivitas 2.000 lagi. Selalu saya katakan bahwa zakat itu on strike dengan kematian. Garis lurus. Belajar Islam, belajar ekonomi Islam, tidak paham dengan zakat dan sedekah, harus ada UPJ di tempatnya, berarti nggak paham dengan kematian. Itu dia. Kenapa saya bilang garis lurus pada kematian? Kamu baca di Al-Munafiqun yang ke-10. Wa ambiku mimma razaqnakum min qabli ayyati hadakumul maut. Ketika kamu sakratul maut, wa yaqulu rabbi, mohon kepada Allah. Kita bikin syarat sama Allah. Laula akhartan ila ajalin qaribin. Jika saat ajal kau nak tiba itu, ajal kau nak terlepas nih. Nah, terpandang mati. Pernah lihat orang mati belum? Mau mati gak? Ah, takut. Ya kan? Ila ajalin qaribin. Fasad daku aku minasolid, tunda kematianku. Beri kesempatan untuk bersedekah. Waktu kamu kuliah, lu belajar sedekah. Ekonomi Islam itu sedekah, zakat, infak. Lu tidak amalkan, hanya teori aja gitu. Gimana? Tidak ngepek itu, ilmu itu nggak ngepek namanya kalau bahasa saya. Minta maaf saya. Jadi wajar saja kalau kumpulan zakat sedekah. Saya kemarin dibahas ketika kita buka bersama ya kan. Kenapa UPJ nggak hidup? Karena orang nggak memahami substansi daripada syahadatnya sendiri. Betul Bang ya? Karena syahadat yang tadi abang sebutkan itu sudah berdimensi sosial. Yang abang kakak semua memahami dia individual. Jangan ngomong dulu kan nanti kayaknya. Dia individual. Paham nggak nih? Kira-kira saya ngomong nih? Hah? Takut saya ngomong ketinggian nanti kamu nggak nyampe nih. Paham Bang? Apa paham Bang? Ini direkam ya, mudah-mudahan diulang-ulang lagi nanti ya. Dipahami betul-betul. Ternyata syahadat kita itu sudah dimensi sosial. Tapi saya nggak pernah disampaikan, nggak pernah diajari, dan nggak pernah dipraktekkan. Buktinya tempat kamu ada UPD nggak? Nggak ada, gimana? Kalau ilmunya mau nyatu, mau pakem, mau bagus, harus ngamalkan. Nah, nanti sampai bilang sama guru Pak, maka letakkanlah kotak-kotak infak di meja itu.
Jangan mau sedekah ada tunggu ada kematian saja. Yang nak mati tidak tunda. Lucu kan? Betul nggak? Kumpulkan sedekah nih, si bulan meninggal. Waktu dia nak mati itu kan dia minta tunda tuh. Nanti kejadian sama semua tuh. Kamu juga minta tunda, saya juga minta tunda. Tapi kan saya udah sedekah nih kan sekarang. Kalau ada malaikat waktu yang udah sedekah nih, jangan langsung aja cabut. Nah, gitu dia. Harus gitu kita dialognya sama malaikat tuh. Udah gue udah sedekah tadi nyampaikan materi jangan sedekah sama mahasiswa ekonomi. Ya, kalau gitu. Lucu kan? Ada orang meninggal minta sedekah, yang nak mati tadi dia minta tunda untuk sedekah. Kan tuh. Oke? Ini itu yang dapat sampaikan, dipahami dulu baik-baik, dicerna ya. Ini masih dalam, masih panjang. Nggak bisa sekali pukul nih, nggak bisa sekali ketemu nih. Bukan saya minta diundang lagi ya. Kalau ada waktu datang, kalau nggak ada waktu sore. Kalau perlu kita pakai Zoom saja misalnya kan. Al-Quran saja mengulang-ulang ini kakak. Bagaimana sandingan antara sholat dengan zakat, sholat dengan infak, diulang-ulang terus. Ini mahasiswa ekonomi Islam jago kayak gini-gini nih, ya, masih jago ya. Oke, ya mohon maaf ya jika ada kesalahan, kealpaan, kemudian kata-kata saya menyinggung perasaan kamu, nggak ada niat apa-apa ya. Kita menyampaikan ilmu saja. Terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.